para romo, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya mendapat ucapan WA yang berbunyi begini. Harapanku, rencanaku, kebutuhanku, ketakutanku, kekuranganku, kekhawatiranku, kuletakkan semua ke dalam doa dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Itu bunyi WA seorang yang disampaikan kepada saya. WA ini tentu saja mengungkapkan iman, kepercayaan akan Allah yang diyakininya sebagai Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Ini bentuk seruan atau bentuk ungkapan hati seorang kepada Allah. Sesungguhnya, saudara dan saudari, bacaan pertama pagi hari ini memperlihatkan kepada kita betapa Allah yang diimani oleh Musa adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Tuhan bersabda dalam bacaan pertama tadi, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari penderitaan di Mesir ini." Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Dan Tuhan mengambil tindakan agar mereka dibebaskan dari penderitaan ini. Dan dalam arti ini Tuhan bekerja melalui Musa. Maka Musa dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dan diutus untuk bekerja bersama Allah membebaskan orang Israel dari penderitaan di Mesir. Memang Musa sebagai seorang yang sedang dalam pelarian, takut akan Firaun, itu ragu-ragu. Maka dia bertanya, siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia takut kepada Firaun. Tetapi kini dia diminta oleh Tuhan justru untuk menghadap Firaun dan membebaskan orang Israel. Tuhan memberi jaminan kepada Musa. Seperti kita tahu dalam kitab suci, akhirnya Musa kemudian mengikuti kehendak Tuhan dan dia bekerja bersama Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Saudara-saudari, teks ini meneguhkan saya paling tidak bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang mendengarkan seruan kita. Allah yang mendengarkan dan memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada masa pandemi COVID ini, banyak orang memohon doa kepada Tuhan. Bangsa kita juga mengajak pemimpin bangsa dan pemimpin serta pemuka agama dan wakil-wakil kelompok masyarakat berdoa untuk mohon perlindungan Tuhan bagi bangsa kita agar kita diselamatkan dari bahaya COVID-19 ini. Tentu inisiatif ini muncul dari satu keyakinan bahwa Allah
pastilah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menuntun kita, dan Allah yang tidak membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan. Maka orang kemudian mengadakan doa-doa, mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengungkapkan bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita pada tuntunan Allah. Dan kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan, Allah yang menolong kita. Dan kisah ini sekali lagi meneguhkan paling tidak iman kita bahwa Allah memberikan perhatian kepada kita. Maka marilah kita juga dalam segala macam situasi kehidupan yang kita alami, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita boleh mengungkapkan relasi kita dengan Allah dalam bentuk seruan-seruan ataupun teriakan-teriakan yang mengungkapkan penderitaan kita. Dalam penderitaan kita kembali kepada Dia yang memberikan kehidupan, memberikan keselamatan kepada kita. Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Allah tidak hanya tatkala kita ungkapkan ketika kita mengalami penderitaan. Yesus juga dalam doanya pagi hari ini dalam teks Matius mengungkapkan kepada Bapanya, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Sebab Tuhan memberikan tuntunan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan mengandalkan Dia. Maka tentu dalam hal ini, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan kegembiraan, dalam keadaan yang baik, kita pantas dan patut bersyukur kepada Tuhan, mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan sendiri. Seperti Yesus yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Marilah saudara-saudari, kita melanjutkan perjalanan hidup kita ini dengan pertama-tama senantiasa kita tetap membangun hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Kita percaya Allah akan memperhatikan, akan menyelamatkan kita seperti pengalaman umat Israel, pengalaman Musa, dan seperti Yesus juga kita bersyukur, berterima kasih tatkala kita mengalami kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, iman kepercayaan kita menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari, dalam situasi apapun yang kita hadapi, yang kita alami. Tuhan memberkati kita.